Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alvaro Cahyadi. Saya akan mempresentasikan presentasi ilmiah dengan judul penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa gaul di kalangan remaja. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga makalah ilmiah yang berjudul fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dapat diselesaikan tepat waktu. Alhamdulillah. Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi penilaian tugas besar dua bahasa Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu Handayani selaku dosen mata kuliah bahasa Indonesia yang telah membimbing istri dan anak saya, yang telah mendukung, ke teman-teman yang saya banggakan. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peranan sebagai penyampaian informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Ya, jadi kita tahu ya teman-teman, saat ini sudah terdapat banyak variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang dan pesat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi berbeda-beda. Setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasa yang masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Diharapkan manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya remaja, tentang pengaruh bahasa gaul yang akan menggeser bahasa Indonesia, serta dampak negatif dan positif penggunaan bahasa gaul di lingkungan remaja, sehingga timbul upaya masyarakat, khususnya remaja, untuk tetap menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Kita ke bab 2 pembahasan. Sini saya akan menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, fenomena penggunaan bahasa gaul, pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Sebagai warga Indonesia, seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, nasional, identifikasi nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembang kebudayaan dan iptek. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun kenyataan yang terjadi sekarang ini, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah bercampur dengan bahasa gaul. Fenomena penggunaan bahasa gaul. Tabel contoh bahasa Indonesia yang diubah menjadi bahasa prokem. Bahasa Indonesia aku, saya menjadi gue, ditulis gua, gewe, uwek, kamu, lu ditulis lewe, lw. Penatlah, capek deh. Benarkah? Emang benar. Emangnya benar? Tidak. Enggak. Tidak peduli. Emang gue pikirin. Bisa, sabi. Sikat, takis. Kesal, kezel. Yuk, kuy. Hakiki, hakeke. Keras, kerat. Terciduk, tercaidek. Mantap betul, mantul. Jalur pribadi, japri. Sampah abis, sampis. Negara berkembang, negara berflower. Banyak kalau kita temukan di kalangan masyarakat bahasa gaul.
Yang sekarang adalah anjay, anjayani, yang artinya terkagum atau terkejut. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Dua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Tiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa. Pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju, seperti yang ada di sekitar kita. Perkembangan iptek saat ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan bahasa singkatan-singkatan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di dalam negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa maupun media elektronik. Itulah presentasi ilmiah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.